Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yun Aprilia dengan NIM O1A1200057 dari kelas B Farmasi akan mempresentasikan materi yang mengenai metabolisme. Pertama yaitu glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan adalah serangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi dua molekul pirufat. Yang kedua ada glikogenesis, yaitu proses yang dilakukan setelah makan untuk mengubah glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Selanjutnya ada glikogenolisis, yaitu keadaan di mana turunnya kadar glukosa darah yang akan memacu hati untuk membebaskan glukosa dari pemecahan glikogen yang dirangsang oleh hormon glukagon dan adrenalin. Selanjutnya ada glukogenelisis, yaitu pembentukan glukosa dari asam amino dan gliserol lemak, di mana terjadi apabila ketersediaan glukosa tidak mencukupi, sehingga lemak dan protein akan diubah menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA hingga dapat masuk ke siklus Krebs. Ada siklus glikolisis. Proses yang terjadi pada bagian ini yaitu glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Selanjutnya glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Lalu fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menjadi satu molekul gliseraldehid 3-fosfar atau PGAL dan satu molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk dua molekul PGAL. Molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfogliserat dengan cara mengikat Pi atau fosfat organik. Setiap satu molekul PGAL menghasilkan satu NADH. Selanjutnya 1,3 bifosgliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. Lalu 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat. 2 fosfogliserat diubah menjadi senyawa fosfoenol pirufat atau PEP. Selanjutnya fosfoenol pirufat diubah menjadi asam pirufat disertai dengan pembentukan ATP. Siklus Krebs bisa dilihat pada gambar. Langsung saja prosesnya yaitu asetil CoA berikatan dengan asam oksaloasetat yang membentuk asam sitrat. Itulah mengapa siklus Krebs biasa disebut asam sitrat. Lalu asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Lalu asam isositrat diubah menjadi asam aketogluturat. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Selanjutnya asam aketoglutarat diubah menjadi suksinil CoA yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Lalu suksinil CoA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya GTP diubah menjadi ATP. Lalu asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH. 2. Asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat. Selanjutnya asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat kembali disertai pembentukan NADH. Berikut ada transport elektron. Dalam proses ini NADH dan FADH akan diubah menjadi ATP. NADH merupakan molekul berenergi tinggi sehingga untuk mengubahnya menjadi ATP membutuhkan pelepasan H+ sebanyak 3 kali, sehingga NADH bernilai 3 ATP sedangkan FADH bernilai 2 ATP. Selanjutnya ada metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa bentuk yang telah sederhana dan kemudian memasuki proses glikolisis. Protein akan diubah menjadi asam amino atau bentuk yang lebih sederhana. Asam amino akan mengalami proses deaminasi atau menjadi NH3 yang akan dikeluarkan melalui urin dan menjadi asam keto yang sebagian akan memasuki proses glikolisis sebagai privat dan sebagian lagi ke siklus Krebs. Sedangkan lemak akan dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana yaitu asam lemak dan glikolisis aerob.
glikolisis aerob adalah perubahan glukosa dengan bantuan oksigen dengan melewati beberapa tahapan seperti dekarboksilasi, oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Produk akhir dari glikolisis aerob berubah 36 molekul ATP dan per molekul glukosa. Selanjutnya juga ada glikolisis anaerob. Glikolisis anaerob adalah perubahan glukosa menjadi laktat ketika oksigen dalam jumlah terbatas. Glikolisis anaerobik hanya merupakan alat produksi energi yang efektif selama latihan singkat dan intens, menyediakan energi untuk jangka waktu mulai dari 10 detik hingga 2 menit. Ini jauh lebih cepat daripada metabolisme aerobik. Sistem glikolisis anaerobik atau asam laktat dominan dari sekitar 10-30 detik selama upaya maksimal. Ini mengisi ulang dengan sangat cepat selama periode dan menghasilkan 2 molekul ATP per molekul glukosa. Baik, berikut tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.